Waktu mulai merintis memang kita itu harus siapkan mental, Betul. harus kuat mentalnya gitu. Dulu saya pengalaman kayak gini ya, dulu waktu waktu saya ngambil kayu bakar gitu kan, Betul. waktu ngambil kayu bakar itu, waduh sangat pedih lah itu mah kalau misalkan diceritain. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Beren, jumpa lagi dengan kita. Semoga jangan bosan ya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan host baru Warga Beren, yaitu Kang Acuy. Kang Acuy, sebelumnya saya sangat berterima kasih atas kerjasamanya dan mau gitu kan diajak kerjasama dengan Warga Beren gitu ya. Semoga kedepannya semakin apa kan? Semakin maju untuk durennya dan kita juga semakin lebih dewasa lagi dalam mengkaji Semoga untuk Duren bahannya ya. konsisten seperti itu. Oke, para warga Duren, pada kesempatan kali ini kita itu lagi ada di daerah Lebak Gede ya, Kecamatan Cimenyan, Bandung, Kabupaten Bandung. Di sini ada seorang pengusaha muda, yaitu bisa dikenalkan kan langsung dengan siapa? Oh iya, nama saya Sandi Suendi, tinggalnya di Kampung Lebak Gede, Desa Cimenyan, Kelurahan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ya, terima kasih kan. Momen langka para warga Duren karena kenapa? Makanan sehari-hari yang biasa kita konsumsi bisa dilihat kan di supermarket ataupun di pasar tradisional, kita sering lihat yaitu tahu. Nah, beliau adalah seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang pembuatan tahu seperti itu. Enggak, Kang Acuy ditambahin lagi. Jadi gini Kang Sandy, Iya, gimana? awal mulanya terjun ke bidang usaha tahu ini sejak kapan? Apakah turun temurun atau memang inisiatif sendiri buat bangun usaha tahu ini? Jadi mungkin warga Lebak Duren juga sebagian atau banyak orang Indonesia ingin belajar merintis usaha tahu ini. Mungkin Kang Sandy bisa berbagi pengalaman atau berbagi ilmu untuk para saudara kita yang lagi cari-cari bidang usaha. Mungkin ada yang mau terjun ke tahu atau yang lainnya, bisa tolong kasih sedikit wejangan. Boleh. Ya, jadi gini ya. Saya berangkat itu awal mula berangkat dari bidang tahu ya Kang ya. Awal mulanya itu saya itu berangkatnya dari anak produksi gitu kan. Saya awal mulanya itu sebelum buka usaha sendiri gitu kan, saya awal mulanya itu menjadi karyawan juga. Awal mulanya itu awal mulanya itu setelah saya menjadi karyawan gitu kan, lalu saya lari ke penjualan. Saya jualan keliling juga Kang Acong, pernah pengalaman jualan keliling gitu kan, pakai motor gitu kan, keliling teriak-teriak ke tiap-tiap gang gitu kan. Saya juga pengalaman gitu ya. Alhamdulillah sekarang saya belajar lah gitu kan, belajar buka produksi sendiri gitu kan, buka usaha sendiri, produksi sendiri, lalu saya pasarin ke pasar tradisional, lalu ke pedagang keliling gitu Kang Acong. Terwujud seperti ini ya. Warga Duren, jadi penjelasannya, jadi bisa digarisbawahi, Kang Sandy itu adalah bos tahu lah, bisa dikatakan bos tahu, tapi dia pun pernah merasakan di posisi seperti dari mulai yang tadi disebutkan kan, dari mulai proses dia tuh ikut serta bikin, atau kata kasarnya mah dia tuh pernah jadi karyawan lah gitu. Nah, betul. Terus yang kedua tuh beliau pernah jadi pedagang kelilingnya juga. Betul. Karena kembali lagi dari milik mungkin ya. Jadi Bos Sandy
bisa terjadi seperti sekarang gitu kan. Dan memang ternyata segala bentuk usaha itu dimulai dari kecil. Betul. Jadi tidak ada yang langsung instan kecuali warisan ya. Jadi yang Ya, nikmat itu betul. usaha rintisan Betul. bisa sampai jadi, Iya. memiliki karyawan, usahanya jalan. Mungkin kelak kita doain Kang Sandy bisa nurunin usahanya ke anak cucu. Amin, dan amin. itu bisa dibilang sukses. Iya. Jadi suksesnya nggak cuma sampai Kang Sandy saja, bisa turun ke Anak cucu. anak cucunya juga, itu sukses besar. Nah, Amin, amin. untuk masalah racik-meracik nih, adalah banyak pertanyaan, mungkin di luaran sana juga banyak yang nanyain bikin tahu itu seperti apa, atau mungkin orang awam nganggapnya cuman bikin Sepele. tahu, cuman gini. Mungkin Iya. nanti di setiap pertanyaan tolong beri klarifikasi yang lebih jelas, supaya mungkin saudara-saudara kita yang di luar sana ada yang ingin merintis usaha di bidang yang sama, di bidang bahan. Mm-mm. Nah, untuk masalah bahan nih, Kang. Ya, Ini ya, untuk masalah bahan. ya. Bahan kedelai yang dipakai ini lokal atau impor? Ini saya pakai itu impor, Kang. Impor. Selama impor. Kebetulan saya juga agak kurang paham nih kemana lokalnya gitu Oh, kan. gitu. Saya juga nggak tahu gitu. Makanya saya yang tahu itu belanjanya yang adanya yang tersedia itu ya impor gitu. Untuk harganya sendiri Kang Sandy nih. Heeh. Impor dan lokal itu lebih mahal mana sih? Lebih mahal impor sebetulnya. Cuma kan asumsinya ya emang adanya yang impor kan. Gitu. Bahkan saya juga bertanya-tanya kemana nih lokal gitu kan. Tadinya saya juga kalau misalkan ada lokal ya pengen lah gitu Iya. kan pakai lokal, mungkin dari segi harganya mungkin bisa lebih ringan gitu kan, mungkin gitu Cuma kan. untuk kritikan juga nih buat para pihak-pihak terkait, mungkin ini Indonesia yang sangat luas ini kemana sih petani kedelainya gitu kan? Kemana aja gitu kan? Ini orang bos ini juga nyari bahan bakunya kan kedelai, tapi kok nggak ada yang lokal, ini adanya impor. Nah, jadi timbul pertanyaan juga kan, kemana gitu kedelai lokal itu? Nah, jadi Iya. pernah nggak nyoba gitu, atau pernah nggak sekali produksi pakai kedelai lokal? Waktu itu pernah pakai belum sih, belum Belum nyoba, pernah sama cuman sekali. baru dengar kabar aja gitu bahwa Kualitasnya gimana tuh? kualitas kedelai juga kualitas kedelai lokal juga nggak kalah sih sebenarnya. Iya. Cuman yang jadi minusnya itu ini saya baru dengar aja gitu ya, baru dengar dari rekan-rekan produksi yang sama gitu kan, udah pernah katanya nyoba kedelai lokal gitu. Cuman memang bagus juga kedelai lokal juga, cuman masalahnya di pencucian gitu kan, di pencuciannya katanya harus lebih bersih lagi. Mungkin kalau kita pakai kacang lokal pakai kacang impor itu mungkin 3 kali sampai 4 kali udah bersih. Cuman kalau pakai lokal kita itu harus bisa 5 kali sampai 6 kali pembilasan gitu. Katanya itu juga saya baru dengar loh. Kalau praktek untuk lokal saya belum pernah gitu. Soalnya saya nggak punya gitu, nggak ada relasinya buat lokal gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya kalau produk lokal, kedelai lokal itu tidak kalah kualitasnya dengan produk impor. Ya. Sepertinya kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah, itu untuk bahan pertama ya guys. Untuk kelanjutannya nih, pasti ada proses dari kedelai masuk ke proses apa, perendaman atau apa? Setelah bahan baku kedelai itu langsung ke proses perendaman. Ya, perendaman itu kurang lebih antara 3 jam sampai 4 jam. Nah, nanti kan awalnya itu kan kacang kedelai itu keras nih, kecil pertamanya langsung keras, nggak mungkin gitu kan kalau misalkan kita langsung masukin ke penggilingan gitu. Ya, nah langsung kita rendam dulu. Biar apa direndam gitu kan? Pertama biar lunak, keduanya biar dianya mekar gitu kan, mengembang gitu kan biar mekar. Lalu setelah itu proses pencucian dulu pencucian dulu om, dibilas hingga bersih. Nah setelah bersih lanjut ke
penggilingan halus. Untuk proses penggilingan Mm-mm. itu ada waktu tertentu atau yang penting halus aja, ada waktu berapa jam gitu? Oh, itu penggilingan itu kurang lebih antara 15 menit sampai 20 menit. Itu udah pasti halus? Udah pasti halus, udah keluar halus. Ada mesin tertentu, ada mesin khusus atau bebas? Mau kalau yang rumahan kayak ibu-ibu di rumah gitu, mau bikin tapi penggilingannya cuma pakai blender, bisa nggak? Bisa saja jadi gitu. Cuman kalau untuk dikonsumsi sendiri bisa itu pakai blender. Pakai gitu. blender juga bisa. Nah, pakai blender Bu juga. Ibu Legok Duren tahu seantero Indonesia ya. Kalau yang lagi malas keluar mungkin dengan kondisi saat ini ya yang masih pandemi belum selesai, mungkin ada yang mau berkreativitas atau berinovasi bikin tahu sendiri, bisa tuh. Yang pertama siapin kedelainya, otomatis harus ada kedelai ya, jangan pakai jagung, ntar tahunya nggak tahu jadi apa ya. Harus ada kedelai. Kedua, step keduanya itu pencucian, belajar pencucian, terus perendaman yang ya lumayan lah, makan waktu 2-3-4 jam ya. Dan dari situ bisa masuk ke proses penggilingan, dan ternyata nggak perlu pakai mesin khusus juga. Kalau untuk konsumsi sendiri bisa pakai mesin blender juga yang ada di rumah. Nah, selanjutnya setelah proses penggilingan gimana nih? Setelah proses penggilingan langsung kita ke proses perebusan atau penggodogan gitu kan. Proses penggodogan itu ya memakan waktu kurang lebih 25 menit sampai 30 menit itu proses perebusan itu. Untuk temperatur lah, kalau pakai kompor biasa gimana itu? Temperaturnya ini panas banget Mas, di atas 100 derajat. Nah, 100 derajat berarti kapasitas maksimal pembuatan berapa kilo gitu kan? Yang mana? Yang ini? Ya. Biasanya kan satu tungku itu penggodogan tuh saya pakai takaran kacang kedelainya 14 kilo. 14 kilo. Iya. Nah, kira-kira buat yang mau berinovasi di rumah, kalau untuk yang 1 kilo pakai kompor bisa nggak? Bisa aja sih, cuman maksudnya lebih ribet gitu kan. Dengan donasi nggak seperti yang tadi sebutin, mungkin lebih sekilo kedelai mungkin ya. Ya mau sekilo mau 2 kilo, kalau buat inovasi bisa aja sih di rumah juga gitu. Oke Kang, dipotong ya. Untuk menanggapi yang tadi tentang proses perebusan, di sini apa dampak kalau si kedelainya pas saat direbus itu nggak masak dengan maksimal? Apa yang akan diakibatkan? Yang diakibatkannya itu kalau pengalaman saya, setahu saya gitu kan, setahu saya gitu. Kalau misalkan terjadi hal seperti itu, biasanya si hasil rasa tahunya itu agak sedikit berkurang gitu. Kualitas tahunya itu agak kurang jos lah gitu. Dikarenakan ya emang nggak matang gitu. Dikarenakan nggak matang, kemungkinan bisa lebih cepat asam gitu kan. Lebih cepat basi, lebih cepat asam rasanya gitu kan, kurang enak lah gitu. Itu sih kalau misalkan terjadi hal seperti yang disebutkan tadi sama Kang Acong gitu. Jadi untuk prosesnya tersebut, warga Legok Duren, saya tegaskan lagi, yang biasa kita makan tuh tahu yang kayak gini nih. Ini tuh kita tuh kan biasanya makannya doang. Pernah lihat nggak gitu cara bikinnya? Nah, ini sangat memakan waktu sekali dan nggak gampang para warga Legok Duren. Nggak segampang mengunyah. Betul. Proses pembuatannya. Iya. Jadi saya tegaskan lagi para warga Legok Duren. Jadi tahu lokal juga nggak kalah sama tahu-tahu kota lain ya, khususnya di kita gitu. Ini nggak jauh-jauh amat sih, masih di daerah kita, di lokal, di daerah Cimenyan. Ternyata ada seorang bos tahu yang bisa menghasilkan tahu seperti ini, dan rasanya pun dan gila apa nama. Untuk pemasarannya Kang Cindy, ini udah nyampe mana sih? Ini kita ada dua tahap gitu kan. Kita lari itu ke pasar tradisional sama ke pedagang keliling. Oh gitu. Jadi secara tidak langsung Kang Cindy juga membuka lowongan kerja. Lowongan kerja. Jadi boleh. itu
apa tuh kayak yang mau di Gabung? rumah nih, iya mau gabung di rumah tuh nggak gabut nih, nggak ada punya usaha, ikut gabung aja. Boleh. Iya, bisa ikut ngejualin produk. Silahkan. Iya, harganya harga reseller. Iya, seperti itu. Gitu. Nah, seterusnya sudah dari proses perebusan lari ke proses Pembiangan, penyaringan, penyaringan dulu. penyaringan dulu. Setelah selesai penyaringan, lalu pembiangan. Pembiangan. Ya. Nah, tolong dijelasin itu maksudnya pembiangan itu seperti apa, pewarnaan kah atau apa, ada campuran apa gitu? Bukan. Jadi itu tuh hasil fermentasi gitu kan untuk memisahkan antara sari kedelai dengan air kedelai yang tadi itu ya. Yang itu. Jadi antara ampas sama sari atau Bukan, itu mah ampas sama sari mah yang pertama setelah beres penggodogan, beres perebusan. itu pemisahan ampas sama sari kedelainya. Ya, betul. Nah, setelah itu pembiangan itu proses untuk pemisahan antara sari kedelai dengan air sari kedelai. Ada dua gitu. Ada dua antara air kedelai sama sari kedelai gitu kan. Gitu. Jadi kalau tanpa ada proses seperti itu, hasil tahu akan seperti apa? Kalau tidak ada proses pembiangan, kalau tidak ada proses pembiangan ya jadi susu kedelai doang. Oh, jadi nggak set, Iya, gitu. Oh, nggak. Kalau nggak ada proses itu, Om jadi nggak maksudnya bisa. pembiangan itu lebih ke set atau tidak setnya si tahu. Jadi kalau tanpa ada pembiangan atau fermentasian itu nggak akan bisa jadi tahu. Iya, Cuman betul. bisa jadi minuman yang ya kita kenal lah, susu sari kedelai. Ya, kayak gitu. Prosesnya langsung tanpa ada pengenapan atau segala macam. Betul. Siap, mangga lajang Kang Acong. Di sini tuh ada beberapa pertanyaan kan Cindy. Ini semua tuh totalnya ada 450 pertanyaan. Banyak banget. Ya, lanjut Kang Acong. Gimana? Jadi tetap kita pertanyaan yang mendasar mungkin yang umumnya kita nggak tahu kan bisa jadi tahu. Jadi ini kan tadi menanggapi tentang kedelai tadi. Apabila kedelai naik, Harga kedelai. apabila harga kedelai naik, Ya. apa langkah untuk mensiasati dengan harga jual seperti harga biasa ke para pasar tersebut. Jadi kan mungkin kalau di kalau pedagang kecil nih, maaf kalau pedagang kecil jongko yang di warung itu kan kebanyakan yang nggak mau tahu lah gitu kan. Kita mah maunya jual doang tanpa mengetahui entah itu kedelai naik, kedelai naik, bagian produksi rugi atau untung. Jadi cara mensiasatinya gimana gitu. apakah butuh sementara pabriknya memperkecil ukuran atau menaikkan harga? Betul. Silakan. Ya, itu kan saya juga ada pengalaman ya. Jadi tanggapannya itu beda-beda juga sih. Tiap pasar, tiap pedagang keliling itu tanggapannya beda-beda Kang Acong. Gini kan, ada yang ingin biarin harga naik, biarin misalkan nggak naik, jangan dinaikin atuh harganya gitu kan, tapi biarin aja diperkecil ukurannya. Ada yang kayak gitu pasar, ada juga sebagian yang kayak gitu. Ada juga oke lah nggak apa-apa naik aja harga tapi jangan dikecilin ya gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Nah, dari pemasukan itu saya saring lagi Pak Acong gitu. Kang Acong disaring lagi gitu. Ini baiknya gimana nih? Apakah lebih baik diperkecil? Apakah dinaikin harga gitu kan? Soalnya kan dari respon dari para pedagang juga ya beda-beda Pak Acong gitu. Tanggapannya lain-lain lah, beda-beda gitu kan. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini gitu. Dan sementara ini gitu kan untuk saya produksi untuk menjual itu memperkecil ukuran. Gitu. Mensiasatinya untuk sementara ya gitu kan. Untuk sementara. Nantilah kita lihat dulu ke depannya, misalkan ini ada harga kedelai turun nih, mungkin saya juga kembali lagi gitu kan, normal gitu. Terus ini Kang Sandy, pabrik tahu ini berdiri pada tahun berapa? Jadi udah berapa lama nih berjalannya pabrik tahu? Ini kurang lebih mau ke 5 tahun, Acong. Iya, mau ke 5 tahun. Amisnya Terlalu kesal.
manis dan pahitnya dalam menjalankan usaha di bidang tahu ini selama 5 tahun 5 tahun ini, yang paling berkesan dan yang paling tidak bisa dilupakan apa? Banyak. kayaknya waktu mulai merintis mungkin. Wah, waktu mulai merintis memang kita itu harus siapkan mental, Betul. harus kuat mentalnya gitu. Dulu saya pengalaman kayak gini ya, dulu waktu saya ngambil kayu bakar gitu kan, waktu ngambil kayu bakar itu, waduh sangat pedih lah itu mah kalau misalkan diceritain. Waktu Sebentar saya potong Kang Sedi ya. ya, Para warga Duren, kayu bakar di sini yang Kang Sedi sebutin itu adalah bahan bakar untuk bikinnya. Jadi di sini tuh nggak pakai gas. Jadi ya, lebih memanfaatkan limbah yang ada gitu. Limbah kayu. Iya, mesi tradisional. Kita di sini tuh mesi bikinnya pakai kayu bakar seperti itu. kayu bakar, ya masih tradisional lah gitu kan. Tapi konon kabarnya yang tradisional itu lebih alami, lebih Betul, bagus betul. katanya gitu Iya. kan. Memang dah, alhamdulillah sih gitu. Kayak inilah Kang Acong, kayak sekarang kayak antara Magicom sama menanak nasi. Ya, nasi Magicom, tumpuk, nasi tumpuk. Magicom kan sama itu kan sama yang di menanak nasi sama kayu bakar kan beda hasilnya. rasa- Dari rasanya rasanya beda. keluarnya beda kan. Nah, saya larinya ke sana Kang Acong gitu. Memang kalau sekarang lebih praktis, lebih Iya. simpel gitu kan. Kayak menanak nasi gitu kan. Cuma tetap kita di sini tuh mendahulukan yang tadi tradisional, jadi tetap dari harga, bukan harga, kualitas rasa tetap gitu, nggak apa, tetap enak. Jadi si Kang Sandy ini Ya. berusaha menjaga kualitas rasa Iya. walaupun tradisional, tapi kualitasnya internasional, coy. Nah, Kang, Ya, gimana? dengan keadaan yang sekarang, zaman sekarang nih, kita masih dalam kondisi pandemi ya. Mm-mm. Ada dampak nggak sama usaha, Kang? Bahan baku, jadi Bahan mahal. jadi Bahan baku mahal. dah jadi mahal. Dari segi penjualan gimana itu, Kang? Dari segi penjualan memang nggak turun begitu besar lah Kang ya. Nggak Memang terlalu turun ada, cuman nggak terlalu besar gitu. Kalau masalah penjualan gitu. Soalnya bisa dicek lah antara 4 sehat 5 sempurna itu apa sih harganya yang paling murah? Iya, Cuman tahu dan tempe Kang. betul. No, telur aja sekarang kan udah di atas tempe, iya. udah di atas tahu harganya. Ini makanan paling murah loh, tapi bergizi gitu Betul. kan. Betul sekali. Itu, ini makanan paling murah gitu kan, tapi gizinya nggak kalah Betul, gitu, nggak iya. kalah sama yang mahal-mahal, istilahnya kan gitu. Iya. Makanya disitulah saya ingin menggeluti, gitu kan, senang menggeluti ini gitu. Ya, intinya- Kang Acong. Usaha itu harus datang dari hati lah. Betul. Karena bidang apapun kalau kita terpaksa mungkin nggak akan ada hasilnya, tapi kalau kita menggeluti dengan sepenuh hati, dengan ikhlas menjalankannya, ya insya Allah pasti hasilnya akan maksimal juga. Betul. Nah, selanjutnya Kang Acong, sok. Kang Sandy, Iya. saya mau menanyakan nih, Ah, total pegawai yang Kang Sandy pekerjakan berapa orang? total anak-anak produksi atau anak-anak bagian penjualan? Total semua. Semua yang terlibat di Iya, di- usaha Kang Sandy ya. Kalau untuk di sini, kalau untuk anak-anak produksi utuh kita pakainya 5 orang. 5 orang. Jadi yang berproduksi itu 4 orang, yang satunya itu bagian istirahat gitu, istirahat gitu. di Di rolling gitu ya? di rolling sistemnya gitu. Nanti kita itu ada A plusnya gitu, misalkan oh ini libur gitu kan, Iya. itu masuk gitu, jadi sistemnya muter terus gitu. Oke, para warga Duren, tadi tuh kilasan dan pertanyaan juga jawaban dari Kang Sandy. Moga-moga bisa jadi apa ya? Manfaat, ke para penonton juga ya. Ya, Banyak ilmu yang didapat setelah kita konten ke sini gitu. Untuk para saudara Legok Duren yang mungkin mau buka usaha di bidang yang sama atau yang mau ikut terlibat di usahanya Kang Sandy, bisa datang ke sini, mau itu jadi penjual keliling atau jadi Produksi, bagian produksi, produksinya bisa langsung ngobrol langsung ke Kang Sandy gimana caranya dan sistemnya seperti apa. Gini, boleh. Kang,
Gimana? Dari hasil tahu ini bisa Menghasilkan apa aja udah dapat apa aja Kang? dari usaha 5 tahun ini gitu. 5 tahun. Istri dapat dari tahu. Barter tahu atau Baru tahu. Tukar tamal. Ya, alhamdulillah cukup lah kalau untuk makan sehari-hari, untuk menafkahi keluarga, untuk gaji karyawan, alhamdulillah cukup. lancar. Iya, gitu kan. Daerah Lebak Gede ini emang pengusaha tahu cuma akan aja atau banyak kan? Kebetulan ada saudara. Oh, masih ya, saudara. saudara juga masih sebelahan di atas. Oh ya, ini cerita sedikit. Jadi awal mulanya itu saya juga ikut dulu sama saudara gitu loh. Kebetulan yang di atas itu gitu kan, kami itu sebelahan gitu. Nah, setelah sambil belajar gitu kan, cara manajemen gitu kan. Setelah beres di sana, langsung saya ke sini gitu. Jadi jadi tempat produksinya itu sebelahan gitu, jadi terpisah gitu. Saya juga banyak belajar dari beliau gitu kan, karena beliau yang lebih dulu gitu kan berbuka usaha tahunya. Nah, saya banyak belajar dari beliau gitu kan. Terima kasih. Oke Kang Sandy, saya mau menanyakan, mungkin warga Lubuk Durin biasanya nih di warung-warung ini masuk ke warung-warung kecil nggak nih? Ini kalau ke warung-warung kecil kita stay-nya di pasar. Oh gitu. Jadi langsung supply ke pasar. Jadi stay-nya kita itu di pasar. Nah, di pasar itu kan banyak gitu kan ya yang diambil lagi untuk dijual lagi, kayak ke tukang warung. Sekarang Ini kan Kang Sandy, nama tahunya apa sih sebenarnya gitu, nama tahunya? Nama tahunya itu kita itu SN namanya. Ya, SN. SN itu. Merek tahunya Ya, SN. SN. Bisa dijelasin? Yang bikin beda Sama diambil. Ya, nah ini produk kami itu dari SN spesial tahu mentega. Kenapa tahu mentega? Karena ya kita itu pakai mentega. Apa kelebihannya dari mentega? Mentega itu kelebihannya itu kita jadi rasanya itu lebih halus gitu. Jadi di lidah itu tidak ada yang mengganjal. Jadi ngegeleser gitu kan. Jadi ngegeleser gitu siga ngegeleser lah gitu. Baham tetangga gitu kan ngegeleser. Jadi ngegeleser tidak berat gitu kan, di lidah itu tidak berat, apalagi di tenggorokan gitu kan langsung nyes gitu kan. Iya, yang berat ngerindu gitu. Kurang. Ini spesial tahu mentega, SN tahu spesial tahu mentega gitu. Kenapa pakai? Iya, jantan. Yang bikin beda dari tahu yang lain apa? Ini yang bikin bedanya selebihnya gitu. Ya, kelebihannya lah. Ini kelebihannya itu lebih bonus halus. Lebih halus. Oh, lebih halus, bukan bonus 1 kelebihannya. Bukan. Karena Beli 1 dapat 1, beli 2 dapat 2. bukan. Ini rasanya lebih halus, lebih gurih, lebih pas gitu kan. Gitu, Kang. Kalau sama yang tahu Sumedang perbedaannya, atau emang cara pembuatannya beda atau gimana itu? Kalau tahu Sumedang ya sama tahu sih sebenarnya, mah namanya mah gitu. Ada beberapa proses yang nggak sama, itu aja gitu. Ada ciri khas. Mungkin sama ya. Bahan bakunya mah udah hampir sama. Cuman mungkin prosesnya kalau tahu goreng itu gini Kang Acong. Jadi kalau kita kan tadi itu prosesnya dari hasil keluar tahu putih itu tuh kan langsung diolahnya ke proses penguningan. Iya. Mungkin kalau misalkan tahu Sumedang itu larinya ke penggorengan. Oh, gitu Jadi kan. ada penguningan. Nah, untuk masalah warna, ini kan bisa jadi warna kuning. Ini pakai pewarna makanan atau alami? Alami dong ini mah. Pakai apa? Kunyit, Oh, kunyit kunyit. asli. Kunyit. Kunyit asli itu dicuci bersih, lalu digiling, lalu pakai penyaringan lagi. Jadi
tahu Kang Seni mah udah dijamin aja Insya nggak ada Allah. bahan-bahan kimia. Nggak ya. ada. Nah, Apalagi itu pewarna jangan. tekstil, nggak ada. Emang ada gitu yang Nggak. suka Biasanya tahu pakai pewarna tekstil. ada Kang Cuy, itu mungkin pedagang-pedagang nakal. Itu pasti ada. Nggak, kalau ini mah insya Allah alami. Gitu, nggak pakai yang aneh-aneh, nggak pakai yang macam-macam, nggak berani. Kalau dulu itu tahu itu isunya sama formalin gitu kan, gitu rame itu isunya sampai masuk ke televisi gitu kan. Formalin itu bukannya buat Mayit, pengawet buat mayit. Pengawet mayit. Oh, pengawet mayit dikanu tahukeun kira-kira. kalau ada efek gitu kalau dipakai ke tahu. Iya, katanya mah lebih kenyal, lebih ini, Lebih kuat lagi, lebih bikin kuat, saya jadi tahan kuat. lama gitu. Bayarnya bisa sampai seminggu Oh, atau oh. lebih gitu. Gitu. Kalau saya mah enggak. Paling ini kekuatannya 3 hari sampai 4 hari juga Iya. udah beda rasanya karena kita itu tanpa pengawet, Mm-mm. pakai bahan-bahannya bahan alami gitu. Oke Kang Cindy, di sini tuh terdapat ada tahu putih dan ada tahu kuning yang sangat laku banget nih di pasar. Itu tahu yang mana sih? Kebetulan kalau saya pemasarannya itu lebih cenderung ke tahu kuning. Oh, tahu Kita itu banyak pelanggannya tahu kuning. Memang tahu putih juga ada. Cuman kalau studi banding, kalau dibandingkan itu Iya. lebih banyak yang Yang kuning. peminatnya lebih banyak yang kuning gitu. Tahu naon nu koneng? Tak untuk apa? Jadi gitu. Kenapa katanya ini lebih simpel gitu kan? Lebih simpel itu udah nggak pakai bumbu lagi gitu. Tinggal goreng misalkan atau mau disayur tinggal disayur aja. Ini kalau dikonsumsi langsung tanpa Boleh. digoreng bisa. Boleh Kang, ini sebetulnya udah matang. Oh, Udah matang sebetulnya mah karena melakukan proses penggodogan, udah digodoknya juga udah 2 kali sebenarnya mah Perebusan. gitu. Penggodogan perebusan saudara. untuk harganya Gitu. si tahu putih sama yang kuning sama nggak nih? hampir sama aja. Sama aja kalau masalah harga dari boleh silakan tinggal pilih aja gitu. Mau pilih yang putih mangga, mau yang Permintaan. tergantung pengennya yang mana nih gitu kan. Oke, para warga Lubuk Duren, saya tegaskan lagi kalau ada yang mau ikut wirausaha ataupun Berpartner. partner kerja, silakan datang ke Kang Cindy. Jadi beliau menawarkan apa ya? Jadi bahasa kasarnya mah kalau mau jualan tahu tanpa modal, Boleh Bener. boleh silakan. jadi ada yang mau jualan tahu tanpa modal, silakan datang ke Kang Cindy. Di sini alamatnya bisa dilihat di deskripsi, ntar disertain juga nomor handphonenya. Jadi bisa datang aja ke sini gitu. Untuk harga dan seperti apanya mah bisa langsung tanyain aja ke beliau seperti itu. Ini Boleh. sama ini Kang Sedi, tolong sertakan nomor handphone aja. Kalau kalau ada IG-nya silakan diutarain, ada Facebook ataupun nomor WA bisa dicantumin. Untuk nomor WA-nya bisa disebutin aja langsung. Untuk nomor WA-nya di 089 089 8686 8686 7458. 7458. Iya. Bisa diulang lagi kan? 089 Ya. 8686 Ya. 7458. Oke, sudah sangat jelas. Adapun kalau mau apa ya, kayak sharing ataupun nanya-nanya lebih banyak lagi, silakan ke beliau. Boleh silakan gitu. Barangkali siapa aja nih gitu kan yang mau, ada yang mau minat gitu kan, misalkan pengen nih usaha tahu gitu kan. Betul. Boleh silakan. Kita bisa sharing-sharing gitu. Terus misalkan kita nggak punya kerjaan nih gitu, Iya. barangkali ada yang berminat untuk berjualan tahu keliling boleh, Silakan. atau berjualan tahu di pasar juga boleh. Betul. Ya syaratnya mah kalau misalkan pedagang keliling minimal punya kendaraannya lah, punya Iya. motornya gitu. Jadi ngemodal kendaraan sendiri aja. Soalnya bingung Kang Econg, sekarang mau keliling tapi nggak ada motornya kan, Iya. bingung juga Betul. gitu. Makanya itu salah satu syaratnya. Iya. Mungkin ke depannya mah para warga Duren mungkin bisa ya Kang Sini sendiri bisa memfasilitasi si pedagang itu dengan mengadakan motornya. Mungkin untuk sekarang mah Belum. Iya, wayang nawe kalau pakai motor sorangan. Modal, modal. Modal di Bang Maya, iya modal. Jadi kalian cuma tinggal modal motor, datang ke Kang Sini dan minta kerjasama lah gitu, seperti itu.
Iya, gampang. Untuk masalah produksi dari yang sebelum corona sama sekarang ada perubahan nggak Pak? Ya itu tadi yang saya sebutin, perubahannya mungkin dari bahan baku, harganya agak jadi naik, jadi kencang gitu kan. Kuantitas produksi tetap sama atau berkurang? Beda, cuman nggak terlalu nggak Sebanyak waktu sebelum corona. sebanyak yang agak ada penurunan, betul, ada penurunan, cuman berapa persen lah kalau untuk tahu mah alhamdulillah gitu. Tapi saya kan lihat perusahaan-perusahaan ini kan lebih gitu kan ya, lebih dari ininya lah, apa ya, perusahaannya kan turunnya sampai drastis gitu. Iya. Makanya di situ saya timbul rasa syukur saya gitu. Alhamdulillah tidak segratis seperti Waduh, kalau yang lain. usaha yang lain saya dengar-dengar gitu kan, pabrik-pabrik gede kan banyak yang kebanyakan yang gulung tikar. gitu kan, gitu. Kalau saya mah ya memang penurunan mah ada, cuman berapa persen lah, antara 25 sampai 30%-an paling lah Iya. turunnya gitu. Ini menjalankan usaha seperti ini sudah pasti lah nggak lepas dari cibiran ya. Yang si cibiran itu dijadikan apa sama Kang Seni, jadi motivasi, jadi ngedrop Atau gimana? atau gimana? Udah pasti ada ya yang underestimate mah kepada Jadi lebih ke apa ya, kayak inilah gesekan antara pedagang lah gitu kan, bahasa kasarnya kayak gitu. Ada yang nyindir dari tetangga, menanggapi omongan tetangga aja gimana? Waktu dulu masih ngerintis. Gimana? Yang waktu Ada yang kanan cina budak moral jualan tahu. Pasti kan ada kayak gitu kan. yang waktu ngerintis gitu. Ya kalau saya mah sih lempeng-lempeng aja. Kalau itu mah sih mungkin hak-hak dia ya. Iya. Dia yang punya mulut istilahnya gitu kan. Mau bicara apa juga ya mangga-mangga wae. Cuman kalau saya mah prinsipnya saya mah lempeng, weda saya mah dari niat usaha gitu. Saya mah lempeng, weda kitu rek cek batur oge dan ngarasakeun malin batur urang gitu pan. Jadinya saya mah Kang Acong lempeng lah gitu untuk loba culang cileung gitu, istilahnya cek bahasa Sunda nama Mau gitu. tinggal ke tukang gitu. Saya mah lempeng we da ku kesibuk ku pekerjaan wae ge geus sibuk gitu. Jadi teu kaburulah keur mikirkeun batur teh gitu. Jadi poinnya dalam setiap menjalankan usaha yang pertama sabar saat menjalankan usahanya, yang kedua mental itu yang utama ya Kak. Mental Yang utama karena dalam usaha pasti persaingan ketat ya. yang Terus kreativitas, kita melihat kesempatan juga, jangan terlalu terlena sama keuntungan karena usaha itu udah pasti naik turun. Jadi kalau para wargi mau menjalankan sebuah usaha harus dipersiapkan dua hal yang tadi, sabar sama mental. sabar mental ya harus mau kerja keras juga Kang gitu. Ketekunan itu ya harus, kitanya juga harus rajin gitu. Memang mental, misalkan sekarang kita punya mental tadi sama apa lagi Kang? Sama sabar gitu. Ai barang gawe nah henteu atuh mah kumaha berhasil. Ya gitu, memang masih mencakup ke situ juga gitu. Cuman saya mau melengkapi aja gitu Kang, melengkapi aja gitu. Memang udah pas gitu. Ngerintis usaha tahu sebelum nikah atau sesudah nikah? Kalau ngerintis itu sesudah. Mahar make tahu. Udah emas jerona. Koneng ngomong ge sarua itu 24 karat. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan mendasar Kang Sandy. Ini cara memasarkan tahunya nih. Di Kang Sandy diadakan sales kah? Atau tadinya door to door? Atau mungkin via online? Cara memasarkan tahu? Cara memasarkan tahu itu ya kita ada pedagang keliling kan, dari marketingnya dari sini gitu kan. Terus kita ada kirim-kirim ke pasar-pasar tradisional gitu. Kayak pedagang keliling kan ngambil barang ke saya gitu, dia keliling gitu kan, keliling ke tiap-tiap gang, ke tiap-tiap daerah kayak gitu. Kalau di pasar mah ya standby di pasar gitu. Pengiriman paling jauh kemana ini Kang Sandy?
Ranca Ekek. Ranca Ekek. Iya. Pasar Ranca Ekek masih ada Ranca Ekek. Jadi udah lumayan jauh juga cakupannya ya. Cakupannya Penyebaran ya tahu ini gitu. penyebaran tahu ini ya ke Ranca Ekek udah nyampe, baru sampai Ranca Ekek. Tapi orang lain sampai ada yang ke Jakarta, ke Tangerang, itu kan itu Iya. banyak Itu gitu. proses lah. Banyak gitu. Sebenarnya mah jangkauan saya mah masih deket lah, namanya juga pabrik kecil istilahnya gitu kan. Jadi jangkauannya mencakupnya masih deket-deket lah gitu. Untuk nama SN di logo tahu ini Artinya apa itu artinya apa itu? Nah ini tuh SN itu namanya Sandi gitu kan, sama Susanti gitu kan. Oh, gitu. Jadi SN tuh nama S, Rio gitu. S-nya itu Sandi, Iya, N-nya Susanti Normalan. gitu. Sandi, jadi kan ini bisa fleksibel sebenarnya mah, bisa artinya bisa di Sandy sama Susanti. banyak gitu kan. Susanti itu kan nama istri mereknya emang gitu. nama gabungan Nama orang gabungan dan istri gitu, sama ya. Istri sama Nama saya Sandi. gitu. Sandi sama Susanti gitu kan. Sandi nama saya, Susanti itu nama istri saya gitu. tahu ada kuning ada putih, istri ada satu ada dua. Yang kuning sama yang putih. Oke Kang Sandy, jadi pernah nggak ngalamin hal seperti ini nih? Saya gambarkan aja ya. Kang Sandy itu lagi main ke daerah mana gitu, ataupun ke rumah makan. Setelah kita makan, si tahu yang kita ambil mau makan tuh tahu kita, pernah nggak ngalamin hal seperti itu? Pernah ya, pernah di pasar itu saya makan kupat gitu kan, makan kupat tahu. Kupat tahu. Iya. Pas begitu saya nyobain, Iya. kok ini perasaan kenal gitu, rasa tahunya itu gitu loh. Setelah saya dicek gitu Iya. kan, saya tanya ke tukang kupatnya, ini beli tahunya di mana? Itu di pasar katanya kan tuh di sebelah anu. Iya. Boleh lihat nggak kemasannya? Ini, oh ini. Dalam hati saya kan, oh itu mah tahu yang saya produksi gitu. Cuman saya nggak banyak bicara. Oh iya, enak ya tahunya kata saya gitu. Rasanya Bangga. Perasaan, Deg-degan nyusruk gitu. perasaannya ya gitu kan. Aduh ini, ya gitu. Ternyata emang banyak yang suka tahu buatan saya gitu kan ya. Ya, alhamdulillah gitu. Pelanggan sekarang kan bertambah lagi gitu kan, udah mulai mau tumbuh lagi gitu. Alhamdulillah gitu. Target kedepannya Kang Sandy untuk perusahaan ini, untuk pabrik tahu ini, Harapan tertinggi. harapan tertinggi. Harapan tertingginya untuk targetnya ya kalau bisa sih ada lagi ini gitu, ada lagi cabang gitu kan, ada lagi cabang, insya Allah lah ke depannya gitu kan. Misalkan kalau ada rezekinya gitu, kalau ada bagian untuk saya gitu, ke depannya kita kan mau rencananya mau buka lagi gitu kan, buka-buka beberapa cabang Amin. gitu kan, minimal lah gitu kan, kita itu bisa mempekerjakan orang gitu kan, yang tadinya membuka lowongan kerja. Itu cita-cita saya dan itu harapan Dan saya. itu cita-cita mulia guys. Orang mempekerjakan orang lain, jadi membuka lapangan kerja tuh. Membuka lapangan kerja Iya. kembali ya gitu, gitu Keren kan. banget. Jadi di samping buat saya pribadi ada juga gitu kan buat orang lain. Kita kan ayolah misalkan kita usaha bareng-bareng lah gitu kan. Oh ini misalkan bagian anak produksi, oh ini bagian anak buat pemasarannya kayak gitu Kang Acung. Cita-cita saya sih gitu. Cita-cita mulia moga terrealisasi ya. Jadi biar ya orang-orang yang belum dapat pekerjaan itu atau yang belum punya pekerjaan, siapa tahu ada yang minat gitu. Ayolah kita kerja bareng nih gitu kan. Kenapa? Karena Kang Sandy pernah mengalami di fase itu. Nah. Jadi udah pernah mengalami sebagai tukang produksinya sampai tukang Jualan keliling. Jadi beliau merasakan Ya. kesal sebagai pegawai itu kayak gimana. Dan untuk pegawai-pegawai yang lainnya, Kang Sandy pun mempersilahkan kalaupun mau keluar dari sini dan membangun
pabrik tahu sendiri, ya silakan. Lebih senang saya Senang mah. lagi. Ya, Jadi Merasa bangga ya. merasa bangga gitu. Anak didik saya bisa berdiri di kaki sendiri. Ya, lebih bagus kayak begitu. Kalau misalkan udah benar-benar siap. Iya. Tapi kalau misalkan belum siap, mending jangan dulu gitu. Matengin aja dulu. Kecuali kalau misalkan udah siap, monggo wae silahkan aja. Bahkan saya lebih seneng gitu kan. Nah itu untuk ampas di suplai ke mana, dibuang atau ada yang Ada menerima yang- kan? Oh, enggak Kang. Kalau dibuang mah tuh nanti sapinya teriak-teriak Kang. Oh, jadi udah ada yang menerima gitu. Ada. Menerima. Kebetulan itu untuk pakan sapi, buat makanan sapi gitu katanya. Ya istilahnya gini Kang Acong, kalau misalkan sapinya bisa ngomong mah merenan ngeunah pisan cenah. Ku ampas tahu teh gitu. Jadi lebih ke alternatif makan gitu, makan sapi gitu kan. Sapi kan biasanya makannya rumput nih. Nah, jadi sekarang tuh entah siapa pencetusnya, si sapi itu sekarang makannya ampas tahu. Betul, Bahan betul. campuran. Bahan campuran lagi kan nanti dicampur lagi konsentrat. Itu juga tidak lepas dari jerami. Oh, gitu. Tetap masih ada jerami Iya, mah. iya, iya. Cuman itu kan Coba bubur tim tuh. Bubur tim kersapi. itu suntikannya kan, tambahannya gitu. Buat anak-anak muda dan wargi Legok Duren, dalam menjalankan usaha atau hidup, pertama kita harus punya sikap mental yang kuat, tekun, dan mau bekerja keras. Tidak berbeda seperti tahu dari bahan baku kacang kedelai yang seperti ini awal mulanya keras loh gitu kan, tapi setelah diproses itu bisa dikonsumsi gitu kan, bisa dimakan, bahkan termasuk 4 sehat 5 sempurna juga ya gitu kan, dengan gizi tinggi, sumber protein kayak gitu. Terima kasih Kang Cindy atas waktunya. Aduh, ini kesempatan Luar sangat biasa. banget. Betul, luar biasa. Karena apa? Karena kita langsung ke pemiliknya langsung seperti itu. Owner pabrik tahu SN Betul. Lebak Gede. Gede, Deh ya. Kabupaten Bandung, Cimenyan, Kabupaten Bandung. Oke, kita akhiri saja obrolan kita bersama Kang Cindy ya. Semoga bermanfaat obrolan kita. Jangan lupa Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Oh iya, jangan lupa beli tahu nak SN. Betul. Dicobian. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.